Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Kaisar Rahman dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2025 dengan 3 digit 6 terakhir 067. Di video kali ini, saya akan memberikan teman-teman semua materi tentang proyek translator. Sebelumnya, kita akan membahas dulu pengertian, fungsi, dan tujuan dari flowchart. Yang pertama, apa itu flowchart? Flowchart sendiri adalah representasi visual yang kuat dari langkah-langkah atau proses. Dengan menggunakan serangkaian simbol standar, diagram alir ini secara grafis memetakan urutan operasi, keputusan, dan alur data. Diagram visual proses menggambarkan langkah-langkah secara visual menggunakan simbol standar untuk kemudahan pemahaman. Lalu ada memudahkan pemahaman, alat bantu visual yang efektif untuk menguraikan alur kerja, proses, atau logika sistem yang kompleks. Sementara di aplikasi luasnya banyak digunakan dalam pemrograman, manajemen proyek, analisis bisnis, dan dokumentasi prosedur. Selanjutnya ada fungsi utama flowchart. Flowchart sendiri berfungsi sebagai jembatan visual yang menghubungkan ide dan tindakan, mengubah abstraksi menjadi panduan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Seperti visualisasi alur proses, menyajikan tahapan proses secara grafis, membuatnya mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Lalu ada dokumentasi terstruktur, membantu dalam pencatatan dan dokumentasi proses kerja dengan cara yang logis dan terorganisir. Lalu ada identifikasi dan perbaikan masalah, memungkinkan identifikasi hambatan, inefisiensi, dan area yang memerlukan perbaikan dalam suatu proses. Lalu ada fasilitasi komunikasi, menciptakan pemahaman yang seragam di antara anggota tim, meminimalkan kesalahpahaman. Lalu ada mengapa flowchart penting dan juga apa itu tujuan dari flowchart itu sendiri. Flowchart dirancang untuk mengatasi kompleksitas dan mendorong kejelasan, memastikan setiap langkah berkontribusi pada hasil yang efisien dan efektif. Pertama ada menyederhanakan proses, mengurai proses rumit menjadi langkah-langkah yang mudah dicerna dan diikuti. Lalu ada panduan pengambilan keputusan, menyediakan kerangka sistematis untuk perencanaan strategis dan keputusan yang tepat. Lalu ada mengurangi kesalahan, meminimalkan potensi kesalahan akibat miskomunikasi atau interpretasi yang berbeda. Lalu ada meningkatkan efisiensi, mendorong efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan setiap tugas dan operasi. Nah, di sini sendiri ada itu simbol-simbol umum yang biasa ada dalam flowchart. Setiap simbol dalam flowchart memiliki makna khusus. Membentuk bahasa universal untuk menggambarkan proses, mengenal simbol-simbol ini adalah kunci untuk membaca dan membuat diagram alir yang efektif. Yang pertama ada oval atau terminator, menandai titik awal, start, dan akhir atau end dari suatu proses atau alur kerja. Lalu ada persegi panjang atau proses, mempresentasikan suatu aktivitas atau langkah pemrosesan dalam alur kerja. Lalu ada belah ketupat, yaitu untuk mengambil keputusan. Di sini mengindikasikan titik keputusan, biasanya dengan dua cabang keluaran, ya atau tidak. Lalu ada panah atau arah, menunjukkan aliran logis dari satu langkah ke langkah berikutnya dalam proses. Nah, mulai dengan flowchart Anda. Flowchart adalah alat serbaguna yang memberdayakan individu dan tim untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan proses mereka. Jangan ragu untuk menggunakannya. Flowchart sendiri bisa menjadi alat visual esensial, penyederhanaan kompleksitas, lalu ada peningkatan kolaborasi dan juga praktik terbaik. Oke, begitu saja penjelasan tentang flowchart. Jadi kita langsung saja mulai ke videonya. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat beberapa flowchart. Di sini ada beberapa flowchart, yaitu ada start. Yang setelah itu di sini ada oval yang seperti di awal untuk mengawali sebuah flowchart. Di sini ada start, lalu ada persegi, dan di sini ada arrow. Di sini mendapatkan list kartu dari file eksternal. Ini untuk library-nya ya. Menampilkan list kartu dari file eksternal, lalu ada menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Di sini ada program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu dari
bagian ini lanjut ke bawah sini, yaitu membuat kartu. Nah, setelah membuat kartu di sini, teman-teman akan langsung dialihkan menuju ke bagian yang ini ya. Ingin menyimpan kartu, di sini ada ke kanan, di sini ada jawaban ya. Jika ya, maka akan menambahkan kartu ke daftar file eksternal. Jika tidak, nanti dia akan bertanya di sini ingin menambahkan kata yang akan ditransfer, lalu dia akan kembali lagi ke atas. Jika tidak nih, jadi nanti ini akan kembali ke atas dan balik lagi ke sini ya, dari sini ke sini. Lalu di bawahnya jika tetap tidak, ingin menyimpan kartu ke file eksternal. Jika iya, program menyimpan kartu ke file eksternal. Jika tidak, akan langsung selesai, yaitu end ya. Seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai flowchart dari library yang akan kita buat. Nah, ini kan masih berbentuk flowchart. Jadi ini akan kita buat menjadi sebuah program di aplikasi yang biasa kita pakai untuk coding, teman-teman. Kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, teman-teman, sebelum mulai ke programnya, di sini saya memiliki satu flowchart lagi yang dimana di sini itu adalah dimana kita akan menebak apa yang sudah kita buat di flowchart sebelumnya. Seperti kita sudah mentranslate suatu kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi di flowchart kali ini, yang ini adalah membuat seperti soal tebak-tebakan seperti itu, teman-teman. Jadi di sini diawali dengan start, lalu ke bawah ada file eksternal berekstensi .txt sudah ada. Kalau misalnya tidak ada, program akan otomatis berhenti. Jika iya, program akan mengambil kartu dari file eksternal atau .txt, lalu mengambil waktu ketika awal mulai. Di sini jika di bawahnya ada apakah ada kartu tertinggal dalam list. Jika iya, user menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Jika tidak, apakah jawaban benar. Jika iya, hapus kata atau kartu dari list kata atau kartu. Jika tidak, mengambil kartu ketika akhir user berhasil atau menerjemahkan kata. Nah, di bawahnya ada menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Jadi di saat di akhir program ini nanti akan ada durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi ya, teman-teman. Lalu di sini ada end. Nah, ini adalah flowchart dari program yang akan kita buat di aplikasi ya, teman-teman ya. Langsung saja kita ke videonya. Baik, teman-teman, di sini kita sudah ada di aplikasinya. Yang di sini aplikasi yang saya pakai itu adalah PyCharm ya. Dimana di aplikasi ini adalah aplikasi yang sama seperti Visual Studio Code. Itu aplikasi yang sama untuk coding juga. Tapi di sini saya lebih memilih memakai aplikasi PyCharm ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada dua file Python. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan, yaitu ada import, ada from Google import translator seperti nama project kita, yaitu adalah menerjemahkan kata. Di sini ada juga print gagal menerjemahkan menggunakan kata asli sebagai terjemahan. Lalu di sini ada def retrieve card from file, if OS path access file name. Di sini ada print peringatan jika file kartu mungkin rusak atau kosong, membuat kartu kosong. Return card berarti mengembalikan kartunya. Lalu di sini ada list kartu sementara berisikan str, len, cards, terus kartu. Di sini ada assign, def create new card. Nah, disinilah dimana nanti saat kita jalankan programnya, dia akan mengatakan masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Jadi di sini nanti kita akan memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Jika kita tidak memasukkan kata sama sekali, maka dia akan berkata kata tidak boleh kosong. Silahkan coba lagi. Jadi di sini akan balik lagi mungkin ke sini untuk memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Jika sudah, nanti di sini akan
akan mencoba menerjemahkan kata yang sudah kalian buat dalam bahasa Inggris, seperti kata flower itu bunga, jadi nanti di sini dia akan menerjemahkan. Lalu jika ada answer input, dan setelah kalian menerjemahkan terjemahan ini sudah dibuat, lalu di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Ada ya dan tidak. Jika kalian mengetik huruf Y atau ya, berarti kartu sudah tersimpan. Jika kalian mengetik tidak, berarti tidak. Nah, di sini ada apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke file? Jika di sini kalian mengetik ya, maka dia akan tersimpan kartu ke file. Jika tidak, maka tidak akan tersimpan. Jika kalian W as F exception SE print F gagal menyimpan ke file. Nah, di sini jika sudah kalian mengetik N atau tidak, dia akan bertanya apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain. Jika kalian ingin menerjemahkan kata lain, bisa klik ya. Jika tidak, maka tidak. Setelah itu program selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita akan coba untuk menjalankan programnya ya. Di sini saya akan coba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini dia akan berkata, di sini list kartu sementara berisikan 0 kartu karena kita belum menaruh satu kartu sedikit pun ya, teman. Beberapa kartu belum ditaruh, jadi di sini saya akan memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Misal saya akan memasukkan kata flower. Nah, dia akan mencoba menerjemahkan kata flower yang berarti bunga. Nah, di sini ada pilihan, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Jika iya, maka dia akan tersimpan. Jika tidak, maka tidak. Di sini saya akan mengetik Y, maka artinya iya. Dan di sini dia akan menanyakan kembali, seperti di sini. Nah, di sini apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Jika kalian di sini mengetik Y, maka dia akan menanyakan kembali seperti ini. Jika tidak, maka akan balik lagi. Di sini saya akan mencoba Y, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Di sini saya akan coba memasukkan kata cow yang artinya sapi. Nah, kita lanjut lagi Y. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Iya. Lalu dia akan bertanya kembali, masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Saya akan coba memasukkan satu kata lampu ya. Nah, saya akan mencoba memasukkan kata lamp yang artinya lampu. Dia akan bertanya, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Saya akan menjawab ya. Apakah Anda ingin menyimpan kata lain? Iya juga. Masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan satu kata, yaitu card atau kartu ya. Aduh, di sini ada typonya ya, teman-teman. Saya typo. Di sini ada, yang penting artinya itu adalah card, itu kartu. Apakah Anda ingin menyimpan kartu? Saya klik ya. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Yaitu ya juga. Satu lagi, yaitu clock atau jam. Nah, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Saya jawab ya. Nah, di sini saya akan, karena saya sudah selesai mengumpulkan beberapa kartu, maka saya akan mengetik N, yaitu tidak. Nah, di sini saya memiliki kartu, yaitu flower yang artinya bunga, cow yang artinya sapi, lamp yang artinya lampu, card yang itu artinya kartu, clock yaitu artinya jam. Nah, di sini dia akan bertanya, apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke file? Saya bisa jawab ya dan juga tidak. Maka saya akan menjawab ya. Nah, menyimpan kartu ke file, program selesai. Jadi nanti di sini di antara dua file Python ini dia akan muncul sebuah file bernama flash atau card. Jadi di sini adalah kartu-kartu yang sudah saya simpan ke dalam file. Dan di sini ada flower atau bunga, cow artinya sapi, lamp artinya lampu, card artinya kartu, clock artinya jam. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kartu yang sudah saya buat, seperti codingan yang ada di sini. Nah, di sini jika jawabannya benar akan benar, jika tidak tepat maka salah. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Kamu memiliki 5 kartu untuk ditebak. Nah, di sini saya akan menebak beberapa kartu yang sudah saya buat di sini ya, teman-teman. Dan di sini ada siap. Dia akan menanyakan siap, tekan enter untuk mulai. Jadi kalian hanya perlu menekan tombol enter di sini.
Nah, dia akan menanyakan clock. Clock itu artinya jam, jadi kalian hanya perlu menjawab jam. Nah, dia akan bertanya benar. Dan di sini ada kartu, kita jawab. Saya akan menjawab kartu itu adalah kartu. Benar. Flower artinya bunga. Cow artinya sapi. Lamp artinya lampu. Nah, di sini dia akan bertanya, kamu berhasil menebak seluruh waktu dalam waktu 26 detik. Jadi, ini adalah durasi di mana saya menjawab semua kata yang ada di sini. Nah, begitu teman-teman. Nah, coba gimana kalau misalnya saya menjawab kata yang salah? Coba kita ini ya, kita coba lagi. Clock kita masih benar. Lam, misal di sini saya menjawabnya lem itu sapi misal. Nah, tuh. Dia akan muncul kata seperti ini. Jawaban tidak tepat. Jawaban yang benar adalah lampu. Coba ulangi lagi. Akar. Saya coba lagi. Misal ini itu bunga. Nah, dia akan berkata lagi seperti ini. Jawaban tidak tepat. Jawaban yang benar adalah kartu. Nah, di sini baru kita bisa menjawab yang benar. Nah, di sini benar, dan di sini juga benar. Nah, jadi nanti dia akan menanyakan lagi. Card itu kartu. Karena tadi saya salah mengatakan card, jadi dia akan mengulangi file atau jawab pertanyaan yang tadi salah ya. Jadi kita jawab benar, lem dan lampu. Nah, di sini saya bisa berhasil menyelesaikan dalam kurun waktu 54 detik, hampir 1 menit ya ternyata. Nah, jika sudah, begitulah video dari codingan mengenai Project Translator, yaitu adalah mentranslate beberapa kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekian video yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.